Manga Bakutab Jujutsu Kaisen, chapter yang ke-266-nya, dibuka dengan sebuah potongan kilas balik yang terjadi dari sudut pandang jiwa Megumi Fushiguro. Di mana pada beberapa halaman pembukanya, kita pun bisa menyaksikan sama-sama sebuah potongan percakapan singkat yang sekarang akan dilakukan oleh Yuji dan juga Megumi. Pertama, Megumi yang baru saja dipanggil lagi oleh Yuji untuk bisa segera bangun, akhirnya dia pun sekarang segera membalasnya dengan cara berkata seperti ini kepada Yuji. Yaitu, aku ingin dapat menciptakan sebuah dunia baru di mana Sumiki tidak perlu merasakan ketidakadilan. Atau sebuah dunia di mana Sumiki bisa hidup dengan bahagia tanpa perlu khawatir lagi dengan keadaannya. Namun, jika aku tidak bisa membuat dunia yang seperti itu untuk dirinya, maka aku pun sangat ingin sekali untuk bisa terus menjaga Sumiki. Setidaknya selama aku masih hidup dan juga selama Sumiki masih ada di hadapanku. Tidak hanya itu, karena pada panel yang berikutnya, Megumi pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Dengar, aku ingin bisa hidup normal sama seperti orang lain. Di mana aku bisa makan makanan kesukaanku, kemudian mencuci baju dan juga menjemurnya di siang hari, serta pergi bermain bersama dengan Yuji dan juga pergi bersama dengan Sumiki. Kehidupan seperti itulah yang membuatku saat ini sempat berpikir bahwa itu adalah sebuah hal yang paling bisa membuatku menjadi bahagia. Tapi, karena semuanya sudah terlambat, maka menurutku sekarang semuanya sudah menjadi sia-sia dan juga aku pun sekarang juga sudah bisa menerima tentang semua keadaanku ini. Jadi bagiku, saat ini segalanya sudah berakhir alias segalanya sudah selesai. Mendengar perkataan itu dari Megumi, Yuji pun segera memotongnya. Di mana mulai dari sini, Yuji pun akan berkata panjang lebar kepada Megumi di dalam beberapa kotak dialognya. Dengar, aku sudah bisa mengerti dengan semua penderitaanmu itu. Mengingat aku pernah melihat hal tersebut terjadi secara langsung kepada kakekku. Di mana ketika kakekku menderita penyakit kanker paru-paru, maka di momen yang sama itu jugalah dia pun seketika langsung menolak semua pengobatan yang ditawarkan menuju kepadanya. Sebagai gantinya, kakekku pun justru malah memilih untuk bisa mati lebih cepat dengan cara melakukan suntik mati demi dapat mengakhiri semua penderitaannya tersebut. Nah, karena aku adalah orang yang kuat secara fisik, atau aku adalah orang yang terlahir dengan kekuatan fisik yang sangatlah luar biasa hebat, maka seumur hidupku, aku pun tidak pernah merasakan sakit kepada tubuhku ini. Hingga aku pun tidak bisa merasakan dan juga tidak bisa membayangkan separah apakah penderitaan yang sebenarnya dirasakan oleh kakekku. Tapi meskipun begitu, semua perasaanku tersebut sekarang bisa menjadi berubah setelah aku masuk ke dalam sekolah Jujutsu. Mengingat di dalam sekolah ini, aku pun jadi bisa belajar untuk dapat mengerti bagaimana perasaan dari orang lain. Yang artinya, sekarang aku pun jadi bisa mengerti dan juga bisa merasakan sekeras apakah penderitaan yang dulu sempat dialami oleh kakekku. Jadi berdasarkan hal itu, maka untuk saat ini aku pun sudah membulatkan tekadku bahwa aku tidak akan pernah memaksamu lagi untuk bisa tetap hidup dan juga untuk dapat berjuang. Alias dengan kata lain, Yuji pun akhirnya sekarang sudah pasrah. Serta dia pun segera menyerahkan semua keputusan untuk bisa melanjutkan hidupnya menuju kepada Megumi seorang saja, tanpa sedikit pun mencoba untuk bisa memaksa Megumi lagi. Nah, setelah melihat potongan dialog panjang di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana di dalam praktiknya, pertarungan dari Yuji dan juga Sukuna akhirnya sekarang kembali dilanjutkan melalui beberapa pola serangan berikut. Pertama, setelah Yuji sudah membuka teknik domain expansion-nya ini, maka untuk dapat melawan serangan dari Yuji di dalam teknik DE-nya itu, Sukuna pun akhirnya segera menggunakan teknik counter attack-nya, yaitu dengan cara menggunakan teknik HWB alias teknik Hollow Wicker Basket. Serta di saat yang bersamaan tersebut, Sukuna pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya, yaitu, aku tidak bisa meniru teknik Goju Satoru untuk dapat menyembuhkan CT-ku dengan cara mereset atau menyembuhkan burnout-ku dengan cara menggunakan teknik RCT. Karena pada dasarnya, hal itu sangatlah berbahaya bagi diriku. Mengingat kondisi otakku saat ini masih terluka dengan sangat parah akibat terkena teknik Infinite Void dari Gojo. Jadi untuk sementara, aku pun harus bisa menunggu dan juga harus bisa bertahan sampai teknik kutukanku nantinya bisa digunakan lagi. Di momen inilah, narator dari manga JJK ini akhirnya langsung menjelaskan kepada kita semua dengan cara berkata seperti ini di dalam kotak dialognya.
yaitu Hollow Wicker Basket adalah sebuah teknik sederhana dari para penyihir zaman dahulu yang digunakan untuk bisa menahan atau menunda efek pasti kena dari teknik domain expansion lawannya. Yang artinya HWB tidak bisa menetralkan teknik domain expansion dari Yuji. Jadi perlahan-lahan alias cepat atau lambat, HWB pasti akan bisa dijebol atau pasti akan bisa ditembus oleh teknik domain expansion milik Yuji. Berdasarkan hal tersebut, Sukuna pun segera meningkatkan kekuatan output dari teknik HWB-nya itu dengan cara melakukan gerakan segel tangan secara terus-menerus supaya teknik HWB dari Sukuna bisa terus aktif dan juga efek pasti kena dari domain Yuji sekarang jadi bisa berkurang. Kedua, setelah teknik Hollow Wicker Basket dari Sukuna sekarang sudah aktif, maka secara tidak langsung efek domain expansion dari Yuji untuk sementara sekarang bisa dikurangi. Sehingga Sukuna pun jadi bisa bertarung dengan bebas menggunakan kekuatan fisiknya sambil menunggu teknik kutukannya bisa sembuh. Di mana di dalam praktiknya, Yuji dan juga Sukuna sekarang akhirnya langsung bertukar serangan satu sama lain. Baik itu menggunakan teknik pukulannya ataupun dengan menggunakan teknik tendangannya. Akibatnya, tubuh dari Yuji yang awalnya masih bisa bertahan di dalam pertarungan jarak dekat, perlahan-lahan sekarang berhasil dibuat menjadi terluka lagi oleh Ryomen Sukuna setelah dirinya terkena beberapa pukulan dari Sukuna. Di momen inilah, Sukuna yang sangat sombong akhirnya segera berkata kepada Yuji sambil tertawa dengan sangat keras kepadanya. Haha, aku menjadi sangat marah ketika aku sekarang sudah mulai emosi. Ternyata nyalimu cukup besar juga karena berani mempermainkan emosiku. Mulai dari sini, aku pun jadi tidak sabar untuk bisa membunuh semua orang. Serta, aku pun tidak akan membiarkan ada satu orang pun lagi yang berani mencoba untuk dapat bisa meremehkanku sama seperti dirimu tadi. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Yuji. Di mana pada halaman tersebut, Yuji pun nampak terlihat sangat tenang. Bahkan di tengah-tengah pertarungannya ini, Yuji pun lagi-lagi kini kembali bertemu dengan Megumi, namun ketika Megumi masih kecil. Lalu sambil menangis dan juga sambil terharu tepat di hadapan dari Megumi, Yuji pun kini langsung berkata kepadanya, Fushiguro, tanpa kehadiran dari dirimu di dalam dunia ini, maka sudah jelas aku pun akan menjadi kesepian. Menariknya, setelah melihat tangisan dari Yuji barusan, maka tiba-tiba saja jiwa dari Megumi akhirnya sekarang langsung memberikan sebuah perlawanan. Di mana di dalam realitanya, teknik 10 bayangan dari Megumi tiba-tiba saja kini seketika langsung menjadi aktif. Hingga di saat yang bersamaan itu, tubuh dari Sukuna kini seketika langsung menjadi terjatuh. Dan juga tiba-tiba saja langsung menjadi tertarik untuk dapat masuk ke dalam teknik bayangan dari Megumi. Di momen inilah, Sukuna yang nampak sangat panik akhirnya mulai berkata kepada dirinya sendiri, Hah? Apa yang saat ini sedang terjadi? Dengan hancurnya Mahoraga, maka seharusnya teknik 10 bayangan milikku sekarang sudah tidak bisa digunakan. Tapi, kenapa teknik 10 bayangan itu tiba-tiba saja aktif tanpa aku kendalikan? Apakah jangan-jangan jiwa dari Megumi yang kebetulan sudah aku hancurkan sekarang berhasil dibangkitkan lagi oleh bocah sialan itu? Nah, mulai dari sanalah jalannya pertarungan dari mereka berdua tentu saja saat ini menjadi semakin memanas. Sampai setelah beberapa saat berlalu, teknik CT dari Sukuna tiba-tiba saja sekarang langsung menjadi pulih. Hingga pada kesempatan itu, Sukuna pun langsung menghancurkan dan juga memotong arbor pada bagian tangan Yuji hingga tangan dari Yuji sekarang kembali menjadi normal. Tapi sayangnya, tepat pada halaman yang terakhir tersebut, ternyata Sukuna lah yang harus kembali dibuat menjadi kecewa. Karena di saat Sukuna baru saja mau menggunakan teknik domain expansion-nya itu, maka tiba-tiba saja Yuji pun langsung menggunakan sebuah teknik baru lagi yang saat ini namanya masih belum jelas sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah? Di dalam keadaan yang sudah terpojok, Sukuna pun akhirnya segera melakukan sebuah pertaruhan yang sangat beresiko. Dengan cara menggunakan teknik dari Gojo Sensei untuk dapat mereset teknik CT itu menggunakan teknik RCT. Itulah yang membuat Sukuna bisa menggunakan teknik kutukannya lagi dan juga bisa menggunakan teknik domain expansion-nya lagi. Nah, hal itu pun dapat kita lihat sama-sama dan juga dapat kita buktikan sama-sama pada potongan gambar berikutnya. Mengingat di dalam kesempatan ini, hidung dari Sukuna tiba-tiba saja langsung mengeluarkan banyak sekali darah. Yang artinya, otak dari Sukuna sekarang sudah mulai rusak sama seperti Gojo Satoru. Kemudian, setelah Yuji sudah selesai mengucapkan semua kalimat di atas,
Maka, tepat di hadapan dari mereka berdua, jari dari Sukuna akhirnya sekarang bisa menjadi kembali terlihat. Di mana pada momen tersebut, kita pun lagi-lagi kembali diperlihatkan bahwa jari dari Yuji yang kebetulan sebelumnya sudah putus, nampaknya sekarang masih belum bisa disembuhkan. Lalu pada halaman yang sampingnya, atau tepat di saat yang bersamaan itu, maka sekarang giliran jari dari Sukuna lah yang ternyata sudah bisa ditarik keluar oleh Yuji. Serta Sukuna lah yang saat ini justru malah menjadi panik dan juga bertanya seperti ini kepada dirinya sendiri. Hah? Jariku? Kenapa jariku bisa ada di sana? Wow, menarik banget ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang sebenarnya sedang terjadi pada halaman terakhir itu? Apakah pada halaman terakhir itu, jari dari Sukuna yang ada di dalam tubuh dari Yuji, yang nampaknya sekarang bisa dilihat oleh Sukuna? Atau justru malah kebalikannya? Yaitu, bagaimana jika ternyata malah jari dari Sukuna lah yang ada di dalam tubuh dari Megumi? Yang sepertinya sekarang sudah bisa ditarik keluar satu persatu oleh Yuji Tadori di dalam teknik Domain Expansion-nya. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!